Pada video kali ini kita akan review secara lebih dalam lagi tentang hukum Newton berkaitan dengan gravitasi. Sebagaimana teman-teman tahu, materi gravitasi ini nantinya akan masuk ke dalam materi pokok pelaksanaan KSN tingkat provinsi ya. Jika di tingkat kabupaten teman-teman belajar mekanika secara umum, mulai dari besaran satuan, kemudian kinematika, dinamika linier, dinamika rotasi, osilasi, impuls dan momentum, usaha dan energi dan sebagainya, maka nanti di provinsi nanti, tingkat provinsi nanti akan ada satu tambahan materi lagi. Dari tahun ke tahun selalu seperti itu ya. Kalau kabupaten itu mekanika, kemudian nanti provinsi akan bertambah satu topik lagi yaitu berkaitan dengan gravitasi. Kita akan membahas materi ini dalam video pada kesempatan kali ini. Oke, kita langsung lanjut ke materinya saja ya. Yang pertama adalah berkaitan dengan hukum Newton tentang gravitasi. Hukum ini menyatakan bahwa kalau kita mempunyai dua buah massa, misalkan kita sebutlah dia M1, kemudian ada M2, nah menurut si Newton ini, dan kemudian jarak antara dua pusat massa benda ini adalah R, maka benda ini akan mengalami gaya tarik-menarik ya. Ingat, gayanya selalu tarik-menarik, atau interaksinya tarik-menarik seperti ini. M1 ketarik oleh M2 dan M2 tertarik oleh M1 dengan gaya yang sama, yaitu F yang bernilai F sama dengan G M1 M2 dibagi dengan R kuadrat. Oke, ini gayanya, dimana dengan G ini adalah konstanta gravitasi umum atau kita sebut sebagai konstanta Cavendish yang nilainya 6,673 kali 10 pangkat min 11 Newton meter kuadrat per kilogram kuadrat. Nah, pada saat sosialisasi kemarin disebutkan juga kalau menggunakan G itu bernilai berapa, nanti teman-teman perhatikan lagi ya. Kalau tidak salah itu 6,6 ya, kali 10 pangkat min 11. Oke. Jadi saya ambil satu kasus, misalkan kita punya M1 di sini, M1 kemudian ada M2 di sini, kemudian ada lagi M3 di sini. Nah, kalau kita meninjau M2 misalkan, maka M2 akan mengalami dua interaksi, yaitu M2 tertarik dengan M1, dengan M2 tarik-menarik dengan M3. Kita sebut saja ini F21 yang nanti nilainya adalah G dikalikan M1 M2 per R kuadrat. Anggap aja ini R1 gitu ya, R1 kuadrat. Yang ini antara M2 dan M3 juga akan mengalami gaya tarik-menarik, yaitu M2 tertarik ke M3 yang nilainya adalah F dikalikan F sama dengan G dikalikan M2 dikali M3 per R2 kuadrat gitu ya. Ini kita sebut F21. Berarti F total atau F resultan yang bekerja pada M2 itu nantinya adalah resultan dari dua buah gaya ini. Nah, karena gayanya itu saling tarik-menarik ya, saling berlawanan ya, yang satu ke kiri, yang satu ke kanan, maka nanti tinggal kita kurangkan aja ya. Yang besar dikurangi yang kecil gitu aja. Ini anggaplah F21 min F23. Saya beri tanda mutlak, artinya kita ambil yang besar kurangi yang kecil. Nanti arahnya kemana? Arahnya ya ikut yang besar gitu ya. Nah, karena dia vektor, gaya itu vektor, maka penjumlahannya juga harus mengikuti aturan vektor gitu. Kemudian saya ambil satu contoh lagi, misalkan ini ada M1 di sini, kemudian ada M2 di sini, kemudian ada M3 di sini. Nah, sama, misalkan kita akan tinjau M2. M2 mengalami gaya apa aja? Ya, dia akan mengalami gaya dengan M1 ya, kita sebut F21, jaraknya misalkan R1, kemudian dengan M3 kita sebut sebagai F23, jaraknya misalkan R2. Maka kalau yang ini F resultan yang bekerja pada M2 itu karena lihat arah gayanya itu saling tegak lurus, maka nilainya adalah kita gunain Pythagoras saja di akar ya, akar F21 kuadrat ditambah dengan F23 kuadrat. Dengan F21 itu berarti G kalikan M1 M2 per R kuadrat, jaraknya mereka. Dengan F23 itu G dikalikan M2 dikalikan M3 per jaraknya mereka ini. Nah, seperti itu. Itu berkaitan dengan hukum Newton tentang gravitasi. Oke ya, mudah. Jadi tinggal mengaplikasikan persamaan dan aturan atau operasi vektor. Kemudian selanjutnya, ini sebagai tambahan informasi, tadi kita dalam persamaan hukum gaya interaksi antara dua buah massa itu, ya hukum Newton tadi, kita akan menemukan nilai G besar atau konstanta gravitasi umum ya, atau saya sebut tadi konstanta Cavendish.
Nah, pada gambar yang teman-teman lihat ini adalah desain atau set percobaan yang Cavendish lakukan sehingga dia bisa menemukan nilai G besar ya, atau konstanta gravitasinya. Nanti teman-teman bisa belajar lagi seperti apa percobaannya, bagaimana Cavendish memulainya, dan bagaimana Cavendish mendapatkan nilai G itu dipelajari lagi, bisa searching di internet atau lihat di YouTube. Itu banyak sekali resource yang bisa teman-teman lakukan, yang bisa teman-teman dapatkan, maaf ya. Oke, kita lanjut. Nah, kemudian ini kita nyatakan, gaya tadi kita nyatakan dalam notasi atau ekspresi secara vektor saja. Kalau tadi kita hanya melihat besarnya, ya sekarang kita lihat bagaimana kalau kita tinjau dia secara vektor ya. Sebenarnya sama aja. Jadi di sini hukum Newton tentang gravitasi itu adalah salah satu contoh dari inverse square law. Jadi apa namanya? Hukum gaya ya, gaya yang nilainya itu berbanding terbalik dengan jarak antara dua buah massa. Nah, ini selain hukum Newton ini ada juga yang inverse square law yang lain ya. Kalau teman-teman ingat itu ada namanya hukum Coulomb ya di pembahasan listrik ya. F Coulomb itu kan di sini K, kemudian di sini Q1, di sini Q2 per R kuadrat. Nah, ini F dengan R kuadrat juga berbanding terbalik. Ini juga salah satu contoh inverse square law. Nah, coba kita kembali ke sini. The magnitude of the force varies as the inverse square of the spiration of the particle ya. Jadi besarnya dari gaya ini itu variasinya atau nilainya bergantung pada inverse square seper dari R kuadrat ya. Apa itu R kuadratnya? R-nya itu adalah spiration of particle, jarak antara dua buah massanya atau partikelnya. Dan ini merupakan hukum aksi reaksi ya. Jadi dia consistent with Newton's third law, action and reaction force ya. Jadi nilainya dari F21 itu sama dengan nilai dari F12, tapi dia negatif. Apa artinya negatif? Arahnya saling berlawanan. Ya, ingat kalau kita bicara hukum 3 Newton ada 3 syarat yang harus dipenuhi. Yang pertama, besar gayanya sama. Oke, ini sudah memenuhi, besar gayanya sama karena F21 sama dengan F12. Tadi sudah disebutkan di depan. Arahnya berlawanan, sudah pasti. F21 menuju ke benda 2, F12 menuju ke benda 1. Maka dia pasti berlawanan, oke. Kemudian yang ketiga, bekerja pada benda yang berbeda. F21 bekerja pada M1, F12 bekerja pada M2. Artinya 3 syarat itu terpenuhi, maka hukum 3 Newton juga terpenuhi. Oke, kemudian kalau kita nyatakan dalam bentuk vektor, itu F12 itu nilainya ya, F12 itu nilainya minus G M1 M2 per R kuadrat dikalikan R12 topi ya, R hat 12. Apa itu artinya R hat 12? Ini vektor satuan ya, vektor satuan dari ini spiration of particle-nya, jaraknya di sini. Nah, di sini ada tanda negatif. Apa artinya negatif? Negatif itu hanya menunjukkan dia itu attractive atau tertarik ya. Attractive force. The negative sign indicates an attractive force. Jadi tanda negatif ini hanya menunjukkan dia tertarik gitu aja, tarik-narik lah gitu ya. Jadi aplikasinya sudah kita jelaskan di awal tadi di sini ya. Nah, aplikasinya seperti ini. Ini ketarik ke kanan, M2 ketarik ke kiri dan kanan, kemudian ini ke atas, ini ke kanan. Nah, seperti itu. Itu kalau kita nyatakan dalam bentuk vektor, kita tinggal menambahkan tanda minus di depan ini. Oke, kita lanjutkan. Ini hanya berkaitan dengan notasi saja ya. Jadi F12 itu the force exerted by particle 1 on particle 2. Jadi F12 itu gaya ya. Ini lihat kembali ke sini. Gaya yang bekerja pada ini benda 1 terhadap benda 2. Jadi kerjanya di benda 1 ini ya. By particle 1 on particle 2. Negatif sign-nya hanya menunjukkan attracted ya. Jadi saling tarik menarik. Kemudian tanda negatif ini sudah tadi saling tarik menarik, dan ini merupakan pasangan gaya aksi reaksi. Sudah kita jelaskan di awal tadi. Oke, kita lanjut ya. Kita masuk ke gravitational force due to a distribution mass. Jadi gaya gravitasi terhadap suatu distribusi massa ya kan. Kita baca dulu deskripsinya. The gravitational force exerted by a finite size spherically symmetric mass distribution on a particle outside the distribution in the same as if the entire mass of the distribution were concentrated at the center. Oke, jadi gini, kalau kita punya
ini ya, kalau kita buat gampangnya aja gitu. Jadi misalkan tadi sudah ya. Jadi kalau kita punya massa, kita bisa anggap bahwa entire mass-nya atau keseluruhan massanya itu distribution dan concentrated at the center. Jadi dia terkonsentrasi di pusatnya. Nah, makanya tadi saya bilang kalau kita punya M1 dan M2 dengan R-nya itu jarak ini. Jarak antara dua pusat massanya itu R-nya. Persamanya masih sama. G sama dengan M Earth ya, di sini berarti bumi, kemudian M itu masanya dibagi R E kuadrat. Jadi misalkan ini kasus yang di sini adalah gaya gravitasi yang bekerja pada particle of mass M near the surface of the Earth. Jadi di permukaan bumi ini buminya, kemudian dia punya jari-jari, kita sebut saja dia R Earth, R bumi, kemudian ada orang di sini ya, dia di surface-nya di sini. Maka dia akan dapat ini masanya M, ini masanya M Earth. Maka gaya gravitasi yang dialami oleh orang itu ya, karena dia tertarik kan, tertarik ke sana. Dan sama, Earth-nya juga tertarik ke orang itu. Cuma efeknya di Earth itu nggak besar karena massa Earth-nya gede banget. Sedangkan massa orangnya kecil, maka kita merasakan tertarik terhadap bumi. Tetapi bumi nggak bisa kita lihat efeknya tertarik terhadap kita ya, karena gap massanya yang sangat besar ya. Ini untuk penganut teori bumi bulat ya. Kalau bumi datar mungkin mereka punya pembahasan tentang gravitasi tersendiri, atau mereka malah nggak percaya gravitasi. Tapi nggak apa-apa ya. Mungkin ada benarnya juga, kita juga menghargai aja bagi penganut teori flat earth. Oke, sekarang kita kembali ke topik ini ya. Maka gaya gravitasi yang bekerja pada dua buah massa ini yaitu orang dan bumi itu G-nya kita tuliskan G besar dikalikan M Earth dikalikan massa orang itu dibagi jaraknya ini. Jaraknya karena orangnya itu terhadap bumi itu kecil sekali ya, maka ya kita anggap orang ini sebagai partikel benda titik aja. Maka kalau kita hitung ya sama dengan RE aja jaraknya. RE kuadrat. Nah, seperti ini sudah dituliskan di sini ya. Jadi itu beberapa aplikasi aja. Sekarang kita lanjutkan antara G besar dengan G kecil ya. Jadi ini sudah pasti tahu kalau G besar tadi adalah konstanta gravitasi umum, sedangkan G kecil itu adalah percepatan gravitasi ya. Kalau di bumi itu bernilai 10 atau 9,8 berapa. Itu sebenarnya dengan menganggap buminya itu adalah bulat sempurna ya, bola sempurna, tidak ada pepat di salah satu kutubnya. Jadi pendekatannya nilainya itu. Nah, bedanya apa? Bedanya tadi sudah ya. Jadi G is the universal gravitational constant. Nilainya itu same everywhere. Jadi G itu di mana-mana sama, mau di Jupiter, mau di Mars, mau di Venus, mau di Neptune, mau di Uranus, mau di Pluto, mau di Sirius, itu nilai G-nya itu sama. Tetapi kalau G kecil adalah konstan, G kecil itu adalah medan gravitasi atau acceleration due to gravity atau gravitational field, itu sama aja. Itu nilainya itu berubah-ubah. Ya, kalau di surface of the earth kita gunakan 9,8 dan G itu vary by location. Nilainya bergantung pada posisinya. Nah, kenapa kok bergantung? Nanti akan kita bahas di belakang. Kenapa nilai G itu bergantung pada posisi. Kita lanjut. Oke ya, ini finding G from capital G. Nah, sekarang G from capital G. Jadi G ini bisa kita dapat ya dari G besar. Ya, ini. Kita mulai dari sini ya. Tadi kalau ada orang, ya kan? Orang ada di permukaan bumi di sini. Tadi kan dia punya gaya yang dialaminya kan sama dengan G besar dikalikan M Earth dikalikan M-nya dia sendiri dibagi dengan RE-nya ya, kuadrat, R Earth-nya kuadrat. Itu kalau dia di permukaan di sini ya, karena jaraknya itu ya R bumi itu, R Earth. Nah, kemudian gaya gravitasi yang dialami orang ini tidak lain adalah gaya beratnya dia. Maka Fg ini adalah berat. Ini adalah gaya berat. Oke, karena Fg ini gaya berat, maka ini boleh kita tuliskan massa dikalikan gravitasi. Sama dengan G dikalikan M Earth-nya dikalikan massanya dia dibagi dengan R Earth kuadrat. Maka M-nya bisa kita coret, kita dapat nilai G tuh. Maka G-nya sama dengan G besar, capital G dikalikan massa buminya dibagi R bumi kuadrat. Kita akan nemu G ini. Ya, itu kalau G yang ada pada surface of the earth, permukaan bumi. Bagaimana kalau dia
itu jaraknya H ya, above the earth surface, artinya dia sudah di atas bumi sini ya, misalkan di ISS ya, International Spaceship ya, atau misalkan dia sedang terjun payung atau apa ya, kan dia sudah lepas dari permukaan bumi, maka nilai G-nya berapa? Nilai G-nya sama aja, hanya yang berubah adalah R-nya ini, yang berubah cuma RE-nya aja. Jadi R-nya sekarang ingat dari pusat ke pusat, ini ke sini. Ya, kalau sampai permukaan itu R Earth, kemudian ketinggiannya kita sebut H, maka G-nya itu nilainya adalah G kecilnya ya. Itu berarti G besarnya sama, constant everywhere. Kemudian massa buminya dibagi dengan R-nya sekarang ini. Jadi RE ditambah H kan. R bumi ditambah dengan H dikuadratkan. Ini adalah nilai gravitasi kalau dia berada pada jarak H dari permukaan bumi ya. Ingat hitungannya harus terlalu ke center of mass-nya, pusat masanya. Nah, dari sini kita bisa lihat bahwa G itu juga sebanding dengan seper R kuadrat ya. Seper jarak kuadrat. Artinya kalau R-nya itu goes to infinite, dia menuju tak hingga, maka G-nya itu menuju atau mendekati 0 ya. Jadi as R menuju infinite, the weight of the object approach zero. Jadi kita merasakan zero gravity kayak gitu, bisa melayang gitu kan, tidak terpengaruh oleh gravitasi bumi gitu ya. Dan nilai G ini kalau kita lihat kan dia decrease ya, berkurang terhadap kenaikan altitude atau ketinggian. Maka kalau kita gambarkan nanti hubungannya G sama R ya, dilihat dari fungsinya kira-kira akan seperti ini. Ini R ya, R sebagai fungsi R gitu ya, sebagai fungsi jarak, kemudian di sini G, maka dia akan dari suatu nilai tertentu di permukaan dia akan turun seperti ini. Itu kalau kita lihat grafiknya. Oke, kita lanjutkan. Pembahasan berikutnya adalah tentang hukum Kepler ya. Jadi salah satu hukum yang cukup fenomenal mendasari beberapa peristiwa antar planet, peristiwa gerakan antar planet, interaksi antar planet, itu salah satunya adalah hukum Kepler. Ya, nama lengkapnya adalah Johannes Kepler. Johannes Kepler ya, dia hidup di tahun 1571 sampai 1630 ya. Kebangsaan Jerman, dia merupakan astronom. Kemudian the best known for developing law of planetary motion. Jadi sampai saat ini Kepler adalah salah satu ilmuwan yang menyajikan hukum terbaik ya, menyajikan hukum terbaik untuk menjelaskan planetary motion, gerakan planet itu. Nah, Kepler ini menjelaskan atau merumuskannya berdasarkan observasi yang dilakukan oleh Tycho Brahe. Kalau nggak salah Tycho Brahe itu gurunya Kepler ya. Tapi coba nanti dicek lagi, saya dikorasi lagi ya, karena saya kurang yakin di sini. Tapi kalau tidak salah saya pernah baca bahwa Kepler itu murid dari Tycho Brahe. Oke. Kemudian apa hukum Keplernya? Hukum Kepler itu ada 3 nanti ya. Yang pertama Kepler's first law. Hukum pertama adalah hukum tentang lintasannya. Jadi planet-planet mengelilingi matahari dengan lintasan berbentuk elips, dengan matahari berada pada salah satu fokusnya. Oke, nanti kita akan bahas kenapa kok dia pakai kata-kata fokus, kenapa kok elips ya, kita akan bahas nanti. Jadi intinya saya jelaskan secara singkat di sini. Hukum Kepler pertama itu menjelaskan kalau kita punya elips ya, elips itu gambarnya kayak gini ya. Kemudian elips itu punya 2 buah titik, namanya titik fokus ya. Matahari berada pada salah satu fokusnya, dan ini planetnya di sini nih mengelilingi ya. Nanti kalau ada waktu nanti kita coba lakukan simulasi ya, di video yang lain aja, simulasi matahari, planet-planet mengelilingi matahari. Oke. Jadi ini titiknya, ini fokus ya, fokus yang pertama, ini fokus yang kedua. Nah, planetnya mengelilingi bentuknya elips kayak gini orbitnya. Kemudian yang kedua, hukum 2 Kepler. Itu menyajikan, nah ini kata-katanya agak panjang ya, tapi nanti mungkin akan lebih dijelaskan, akan lebih gamblang kalau kita jelaskan pakai gambar ya. Kita baca dulu aja hukumnya. The radius vector drawn from the sun to the planet sweeps out equal areas in equal time interval. Jadi gampangannya gini teman-teman. Jadi kalau misalkan kita punya lintasan orbit planet ya sama matahari, misalkan saya gambarkan di mana ya, di sini aja ya. Ini penjelasannya kita gambar di sini misalkan.
Jadi misalkan ini ada orbit planetnya, kemudian wah agak jelek ya, nggak apa-apa ya. Anggap aja ini elips, ini mataharinya, sun gitu ya. Kemudian ini ada planetnya. Nah, the radius vector drawn from the sun to the planet. Nah, kita gambar radius vektornya itu ini nih. Radius vektor itu maksudnya ini, jarak dari sini ke sini. Ya, ini jaraknya jalan terus kan? Karena planetnya itu bergerak, maka dia jalan terus. Suatu saat, semisal planetnya udah ada di sini nih. Udah ada di sini, maka radius vektornya sekarang berubah kan jadi di sini. Nah, radius vector ini dia itu sweeps out. Nah, sweeps out itu artinya menyapu. Artinya dia menyapu segini nih. Nah, ini ada area yang disapu oleh dia. Nah, menyapu di sini equal areas akan menghasilkan area yang sama in equal time interval. Artinya, seandainya kita punya posisi planet ya di sisi yang lain, misalkan di sebelah sini, ini berarti kita gambar pakai warna beda. Radius vektornya itu ini. Kemudian planetnya bergerak sampai di posisi yang di sini. Ya, berarti radius vektornya sekarang itu ini. Nah, dia akan sweeps out-nya ini, menyapu daerah yang ini. Nah, kalau time intervalnya sama, semisal dari posisi 1 ke posisi 2, itu dia butuh waktu misalkan 1 tahun gitu ya. Ini contoh aja, mungkin planetnya jauh gitu ya. Dan dari posisi ini misalkan posisi 3 ke posisi 4, dia butuh waktu 1 tahun juga. Maka area yang disapu ini yang warna biru itu sama dengan yang warna ungu di sini. Kalau kita sebut ini luasan 1, ini luasan 2, maka menurut si Kepler luasan 1 sama dengan luasan 2. Nah, nanti kenapa nanti kita akan jelaskan alasannya kenapa perilakunya seperti ini. Nah, gitu ya. Jadi area yang disapunya itu sama. Luasan 1 sama luasan 2 itu menghasilkan area yang sama. Kalau time intervalnya itu sama, sama-sama setahun, atau sebulan, atau 1 minggu, atau 1 hari. Yang penting time intervalnya sama akan menghasilkan luasan yang sama. Itu hukum 2 Kepler. Kemudian yang ketiga, hukum ketiga Kepler itu the square of orbital period of any planet is proportional to the cube of the semi-major axis of the elliptical orbit. Nah, jadi ini hukum yang menghubungkan antara periode dengan semi-major axis. Semi-major itu nanti jarak. Ya, nanti kita jelaskan apa itu semi-major. Sementara kita sebut itu dengan R ya. Semi-major itu R. Jaraknya gitu aja ya. Jarak antara planet ke matahari misalkan. Maka menurut si Kepler hukum 3 ini itu akan square law ya, square of orbital planet itu proporsional, itu artinya sebanding dengan cube of semi-major axis R pangkat 3. Jadi periodenya sebanding dengan jarak pangkat 3-nya. Ini sementara kita tulis dulu seperti ini. Nanti kita akan jelaskan lebih dalam lagi kenapa kok ekspresinya seperti ini. Apa itu semi-major axis, apa itu elliptical orbit, itu kita akan bahas sedikit mengenai elips ya. Oke, ini sudah berarti T kuadrat sebanding dengan R pangkat 3. Atau boleh kita tulis ya, T kuadrat per R pangkat 3 itu karena dia sebanding, itu berarti konstan. Nah, kalau konstan itu berarti kalau kita punya 2 buah posisi planet atau 2 buah planet, nilainya akan sama. Misalkan nih T bumi kuadrat dibagi R bumi matahari ya, anggap aja R bumi ke matahari kuadrat pangkat 3 maaf. Itu akan sama dengan periodenya Jupiter kuadrat dibagi dengan R Jupiter matahari pangkat 3. Ini akan sama karena dia konstan. Oke, kita lanjut. Kita lanjutkan lagi ke pembahasan berikutnya. Nah, ini sedikit ya notes about ellipse. Tadi kan sudah dijelaskan ya, ellipse. Apa itu ellipse? Nah, sebelum ke sini teman-teman lihat dulu gambar ini. Jadi ini ya, gambar yang di atas ini kita sebut sebagai irisan kerucut atau conic section. Nah, irisan kerucut. Jadi irisan kerucut itu bisa menghasilkan beberapa bentuk kurva ya. Yang pertama adalah parabola. Itu kalau di slice atau dipotong kayak gini nih. Parabola teman-teman sudah tahu ya di matematika. Jadi kalau motongnya seperti ini dia akan menghasilkan parabola. Kalau motongnya ini, pemotongnya anggap aja pisaunya yang warna kuning itu ya. Motongnya posisi kedua ini dia akan menghasilkan lingkaran, circle. Nah, kalau motongnya seperti yang nomor 3 itu, lihat posisinya, maka dia akan menghasilkan elips nih yang akan kita bahas nanti. Dan kemudian kalau motongnya seperti ini, yang posisi 4 ya, anggap aja 2 buah elips kayak gini, maka dia akan membentukkan bangun hiperbola. Nah, itu. Jadi hiperbola. Nanti elips yang akan jadi pembahasan kita kali ini. Maka kita kembali ke tadi. Jadi note about ellipse yang pertama, ellipse itu punya properti yang namanya fokus ya. Kalau teman-teman punya lingkaran,
lingkaran itu punya properti yang namanya pusat. Nah, ada pusat lingkaran di sini. Kalau elips dia selain punya pusat, dia juga punya dua titik fokus ya. Titik fokus kita sebut sebagai F1 dan F2 di sini fokusnya. Nah, tadi kan disebut bahwa kalau planet itu mengelilingi matahari, mataharinya harus berada pada salah satu fokusnya. Jadi mataharinya bisa di sini. Nah, misalkan di sini. Fokus yang lain kosong ya. Jadi salah satu fokusnya terisi oleh matahari. Kemudian di mana letaknya fokus? Fokus itu located-nya itu pada jarak C ya. Perhatikan ini notasi-notasinya pada jarak C dari center. Ini pusatnya elips. Semua fokus itu jaraknya sama. Dari pusat ke fokus 2 itu C, dari pusat ke fokus 1 juga nilainya C. Kemudian ini yang menarik ya. The sum of R1 and R2 remain constant. Jadi ini kalau kita tinjau satu titik di sini, jaraknya titik itu ke F1 kita sebut R1, jaraknya titik itu ke F2 kita sebut R2, jumlahnya R1 plus R2 itu konstan. Jadi seandainya ya, teman-teman punya titik lagi di sini. Titik di sini, maka jaraknya dia ke F1 ini kita sebut aja R1, jaraknya dia ke F2 itu di sini kita sebut R2, ini juga konstan nilainya. Ya, ini nilainya konstan. Kemudian the longest distance through the center is the Mayer axis. Jadi longest distance yang melalui pusat ini namanya sumbu mayor atau Mayer axis. Ini Mayer axisnya adalah A ini ya. Mayer axisnya jadi kalau misalkan kita gambar lagi elipsnya di sini. Ini dari sini ke sini. Nah, ini pusatnya kan di sini nih, pusatnya. Jadi longest distance yang through the center point, ini center pointnya itu namanya Mayer axis. Jadi misalkan dari posisi ini 1, ini posisi 2, ya, jarak 1 ke 2 itu namanya sumbu mayor atau Mayer axis. Kemudian ini kan terbagi 2 kan? Yang sebelah kiri ini sebelah kanan. Nah, sebagian ini yang setengahnya ini kita sebut saja A. A itu namanya semi mayor, sumbu semi mayor atau semi mayor axis. A ini adalah semi mayor axis. Semi mayor atau sumbu semi mayor ya. Separohnya dari sumbu mayornya. Itu elips ya. Kemudian yang ini yang jarak yang vertikal ini kan lebih pendek ya. Yang pendek itu kita sebut sebagai sumbu minor atau minor axis. Nah, yang separohnya semi minor ya, sumbu semi minor biasanya disebutkan dalam B kayak gini ya. Jadi A itu notasi untuk sumbu mayor, kemudian A itu notasi untuk sumbu semi mayor, dan B itu notasi untuk semi minor ya, separohnya. Kalau total dari atas ke bawah sini namanya sumbu minor, kalau separoh sumbu minor. Itu. Kita kembali ke sini. Nah, elips itu kan ada bisa dua buah posisi ya. Yang pertama horizontal elips di sini, ini yang horizontal elips. Yang kedua yang ini vertical elips. Ya sama aja. Kalau secara matematis ya kita bisa buat persamaan elipsnya untuk yang horizontal. Teman-teman lihat yang sumbu mayornya kan berada pada sumbu X ya. Maka di sini persamaannya nih, ini senternya pusatnya ada di 0,0. Jadi X kuadrat per A kuadrat ditambah Y kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. Ini persamaan elipsnya. Kalau pusatnya 0,0. Kalau pusatnya nggak 0,0 tinggal identik sama lingkaran aja. Jadi misalkan pusatnya di H, K. Maka ini X min H kuadrat per A kuadrat ditambah Y minus K kuadrat per A kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. Ini kalau pusatnya nggak di 0,0. Di H, K ya. Mirip dengan persamaan lingkaran. Oke, dengan A adalah sumbu mayor, B adalah sumbu minor. Sekarang perhatikan di sini, sumbu mayornya ada di sumbu Y di sini ya. Ingat sumbu mayor itu sumbu terpanjang ya, jarak terpanjang yang melalui center of ellipse. Maka dia ada di Y. Maka perhatikan di sini, ini Y kuadrat per A kuadrat kalau yang vertikal. Sumbu minornya ada di X, maka ini X kuadrat per B kuadrat sama dengan 1 ya. Kalau pusatnya H, K mirip sama ini persamaannya. Nah, kita nggak akan bahas persamaan ini secara mendalam ya. Teman-teman bisa pelajari di matematik ya. Untuk lebih tahu apa itu persamaan-persamaan, bagaimana membuatnya ya. Kita akan mengambil aja itu, konsepnya mengambil kita aplikasikan ke hukum Kepler nanti. Nah, ini masih lagi tentang elips ya. Kemudian tadi B sudah sumbu semi minor. Kemudian pada elips itu ada yang dikenal dengan namanya eksentrisitas atau eccentricity. Eccentricity itu definisinya adalah
C dibagi A. Ingat C itu adalah jaraknya fokus ke pusat dibagi dengan A. A itu sumbu semi mayornya. Nah, sumbu semi mayornya. Jadi kalau misalkan dia lingkaran, E-nya 0 ya, karena kan lingkaran kan sama jaraknya kan. Jadi lingkaran itu E-nya 0. Kemudian kalau elips ya kan, E-nya itu berkisar antara 0 sampai 1 eksentrisitas ya. E itu adalah C per A. C itu jaraknya ini dari fokus ke pusat, A itu sumbu semi mayornya ini. Kalau elips itu C-nya antara 0 sampai 1. Nah, semakin besar nilai E, the higher value of the E, the longer and thinner ellipse. Jadi semakin besar E-nya itu elipsnya semakin panjang dan semakin ya gini semakin. Nah, gitu ya, semakin pipih gitu ya. Panjang dan semakin tipis gitu. Kalau E-nya semakin kecil, maka dia akan mendekati lingkaran kan. Karena lingkaran 0, maka semakin kecil akan bentuknya seperti lingkaran. Itu adalah tentang elips. Nah, ini contohnya ya, contohnya aplikasinya ini contohnya yang pertama itu pada orbitnya Merkuri, kemudian ini Sun itu berarti mataharinya. Nah, center of elipsnya di sini, center of elipsnya, maka kan bentuknya nanti matahari berada pada salah satu fokusnya. Matahari berada pada salah satu fokus elipsnya mereka. Maka ini lintasannya ini ya bentuknya juga elips ya. Ingat ini senternya di sini dan ini E-nya berarti kecil sekali ya, hampir mendekati seperti lingkarannya. Tapi sebenarnya dia elips. Kemudian kok sekali. E-nya besar sekali ya. Mercury's orbit has the highest eccentricity of any planet karena dia semakin semakin kayak lingkaran gitu ya. Kemudian kita bisa baca di sini the sun is located at focus of the ellipse ya. Mataharinya ini berada pada salah satu fokusnya. Kemudian there is nothing physical located at the center. Ya di center ini nggak ada ini yang warna hitam tadi black dot. Kemudian atau di other focus. Fokusnya ini blue dot. Jadi ini center blue dot ini fokus ya. Jadi ini kalau digambarkan elipsnya itu ini nih. Tapi bentuknya kalau digambar ini mirip kayak lingkaran ya. Mirip seperti lingkaran. Oke, yang kedua itu orbitnya si planet komet Halley ya. Ini mataharinya, ini orbitnya, ini senternya. Nah, lihat mataharinya ke sini sekali ya. Jadi komet Halley itu salah satu komet yang punya eksentrisitas juga cukup besar. Berapa nilainya adalah 0,97 karena C-nya itu besar ya. C-nya itu juga besar. C itu tadi apa? Jaraknya fokus ke pusat kan. Nih mataharinya semakin jauh nih. C-nya besar berarti eksentrisitasnya juga besar 0,97. Oke. Kemudian kita lanjut lagi ke topiknya nih. Notes about ellipse planet and orbit planet ya. Notes about ellipse and orbit planet. Oke, tadi sudah sebenarnya kita review lagi. The sun is at one focus. Jadi matahari berada pada salah satu fokusnya. Nah, kemudian it is not at the center of the ellipse. Matahari itu enggak di pusatnya tapi di salah satu fokusnya. Nothing is located at the other focus. Di fokus yang lain itu enggak ada apa-apa. Nah, karena dia itu lintasannya elips gini dan ini anggaplah mataharinya di sini berada pada salah satu fokus. Gerak planetnya itu di sini, di orbit sini. Maka planet itu teman-teman lihat ada suatu saat dia punya jarak terjauh ya, farthest away from the sun, kita sebut namanya aphelion. Jadi jarak ini adalah aphelion. Jarak terjauhnya dari matahari. Ya, kemudian ada jarak terdekatnya di sini. Jarak terdekatnya itu namanya perihelion atau perihelium atau aphelium itu sama ya, perihelion. Jadi istilahnya boleh perihelion, perihelium, aphelion, aphelium itu sama. Di mana nilai aphelion itu adalah A plus C kan, jelas ini A plus C. Kemudian yang perihelion itu kan jelas A minus C. Kan itu kan jarak terdekatnya dia. Oke, jadi poinnya ini, titik ini namanya apogi. Ya, apogi itu adalah posisi atau titik di mana dia mencapai jarak terjauh, yang aphelion nih. Kemudian titik yang terdekat namanya perigi. Ya, ada apogi, ada perigi, itu cuma istilah aja ya. Oke, kita lanjut lagi. Nah, kita akan bahas satu persatu tentang hukum Kepler ya. Yang pertama, Kepler first law. A circular orbit, a special case of general elliptical orbit. Ingat ya. Jadi,
circular orbit itu adalah salah satu kasus khusus saja, dia special case of general elliptical orbit. Jadi tadi kan orbitnya kan bentuknya kan elips. Nah, kalau eksentrisitas dari elips itu 0, maka orbit itu akan membentuk lingkaran atau sirkular. Jadi lingkaran itu merupakan kasus khusus dari elips. Nah, is a direct result of the inverse square nature of gravitational force ya. Jadi ini salah satu contoh hasil langsungnya ya dari inverse square nature of gravitational force. Sama kayak yang tadi ya, yang Kepler's law. Kemudian elliptical and circular orbit are allowed from bound object. Jadi baik itu ellipse atau circular itu diizinkan ya untuk objek yang saling tertarik atau terikat ya. Jadi a bound object repeatedly orbit at the center and unbound object will pass and not return. Jadi yang kalau unbound nggak ada ikatan, nggak ada ketertarikan itu kan dia akan pass and nggak bisa kembali lagi. This object could have path as the parabolas. Parabola itu eksentrisitasnya 1 dan hiperbola itu eksentrisitasnya itu lebih besar daripada 1. Biasanya lintasan-lintasan itu nanti saya dikoreksi ya, misal kalau salah ya. Misalkan lintasan-lintasan yang sifatnya itu kayak meteor gitu ya. Meteor itu kemungkinan kalau nggak parabola ya hiperbola dia. Jadi makanya nggak bisa kembali dia, nggak bisa return gitu kan. Tapi kalau ellipse itu dia bisa return, bisa kembali lagi dan dia periodik gitu ya. Nanti kalau yang meteor tadi kalau ada yang lebih tahu lagi, tolong saya dikoreksi gitu ya. Oke, kita lanjut. Yang kedua, Kepler second law. Jadi Kepler second law itu adalah consequence of conservation of angular momentum for an isolated system. Artinya ini adalah salah satu konsekuensi tadi luasan yang disapu tadi kenapa bisa sama ya. Itu adalah salah satu konsekuensi dari hukum kekekalan momentum linear for an isolated system. Jadi kita anggap sistem antara matahari dan planet itu sistem yang terisolasi. Tidak ada torsi luar yang mempengaruhi gerak mereka ya. Mereka sudah terisolasi, nggak ada torsi luar lagi. Oke. Kita lihat penjelasan gambarnya. Consider the planet as a system. Jadi ini planet sistem. Model the sun as massive enough. Ya, jadi dia sangat besar masanya, massive enough compared to planet mass, and it is stationary. Oke. The gravitational force exerted by the sun on the planet is a central force. Oke, teman-teman bisa pelajari lagi nanti itu apa itu gaya sentral ya. Nah, sekarang kita akan bahas di sini. The force produce no torque. So, angular momentum is a constant ya. Jadi force-nya ini nggak ada torsinya kan karena dia nih gaya sentral tadi kan ke sini. Maka dia nggak punya lengan gaya, maka tidak ada torsinya. Berarti nggak ada torsi yang bekerja di sini, maka angular momentumnya itu kekal ya. Nggak ada torsi luar maksudnya ya karena dia isolated system. Torsi oleh gaya ini 0 ya. Maka sistem ini kita bilang terisolasi dan momentum sudutnya itu kekal. Jadi definisi momentum sudut kan L ya. L itu kan sama dengan R ya, vektor posisinya dikalikan dengan P, momentum linearnya. R cross P-nya itu kekal. Atau karena P itu adalah ini R cross P itu kan M dikali V ya. Ini M kali V, karena M-nya skalar bisa kita keluarkan, maka M dikali R cross P itu kekal. Momentum sudutnya kekal. Oh, kok P lagi? V ya, di sini kecepatan. Oke, berarti kita lihat di sini, ini kan jaraknya sudah R ya, sudah diketahui R. Jadi nanti akan ada dua konsekuensi ya. Karena ini harus kekal, L-nya harus kekal, L itu conserve. Berarti kan padahal L itu kan kalau kita tulis secara umum ya MVR ya. Nah, MVR anggap aja sudutnya sudah berapa itu? Saling tegak lurus ya, karena dia sin maka tegak lurus berarti 1. Ini kan pasti kan dia tangensial kan kecepatannya kan. Nah, MVR pada saat dia R-nya kecil, dia harus konstan nih kan. Ini harus konstan. Jadi L di setiap position itu harus konstan. Saya tulis di sini. Saya hapus dulu ya yang conserve ini. Jadi misalkan ada di posisi 1, ini posisi 1 yang pada posisi apogi tadi, ini sunnya, ini posisi 2 pada posisi perigi tadi yang terdekat ya. Pada posisi 1 itu R-nya kan besar nih. R-nya besar. Berarti kita tulis gini, masanya itu tetap ya. Masa planetnya itu tetap. Kemudian kita akan hitung V-nya. V-nya nanti kita hitung nanti, R-nya besar.
R-nya besar. Nah, V-nya nanti kita akan isi. Kemudian pada posisi 2, ini posisi 1, posisi 2. Posisi 2 itu M-nya itu sama massa planet, R-nya kecil. Berarti supaya persamaan ini bisa sama, M-nya kan bisa dicoret nih. Ini R-nya besar, ini R-nya kecil, maka konsekuensinya yang di sini V-nya harus kecil, pada posisi ini tuh V-nya itu kecil, pada posisi yang ini V-nya harus besar ya. Berarti pada posisi apogee ini V-nya kecil. Pada posisi perigi itu V-nya besar. Kenapa? Supaya mempertahankan momentum sudutnya biar bisa sama. Jadi ini V kecil, R-nya besar, ini V besar, R-nya kecil, maka nilai ini bisa sama dengan. Tapi kalau ini V besar, R besar, ini padahal R-nya udah kecil, nah berarti dia nggak bisa sama nanti nilai momentum sudutnya. Nah itulah alasan kenapa kok dia bisa selalu menyapu luasan yang sama, asal waktunya sama. Karena kecepatannya di setiap titik juga berubah ya, bergantung pada jaraknya dia ke sun atau ke matahari. Oke ya, kita lanjutkan di sini ya penjelasan tadi kenapa luasnya tetap tadi ya. Ini dr itu sama dengan v dt ya, karena dr dt itu v ya. Ingat dr dt itu ini berkali-kali kita bahas persamaan atau konsep ini. Turunan dari posisi itu adalah kecepatan. Berarti dr-nya bisa kita tulis v dt di sini, dan ini luasan ini kita sebut dA. Kalau kita pakai d itu artinya elemen luas ya. D itu berarti bukan luasan secara total, tapi elemen luas yang kita ambil di sini namanya dA. Oke, kita baca. The area swept out by R is in a time interval dt is half of the area of parallelogram. Jadi ini karena ini saling tegak lurus ya. Ini kan vektor ini kan sejajar dengan ini kan. Ya, vektor ini. Kemudian kalau kita lihat dA di sini, dia itu kan setengah dari jajar genjang yang ada di ini, segitiga kan dia kan? Segitiga. Nah, jadi secara geometris pada interval waktu dt ya, pada interval waktu t-nya kan jalan terus nanti kan, kita ambil interval waktu sedikit aja, karena sedikit maka bentuknya nggak lagi dia seperti ini. Kalau karena t-nya kecil maka dia nggak melengkung lagi, tapi kecil sekali, maka bentuknya kan kayak gini kan ya, hampir seperti jajar genjang gitu ya. The radius vector r sweeps out area dA. Ini tadi sudah dA, which is half the area of parallelogram. Ini kalau kita kasih garis tambahan seperti jajar genjang ya. dA itu setengah dikalikan R cross dr ya. Kemudian apa namanya? Oke, ini paham ya, R cross dr ya, karena ini kan segitiga, ini panjangnya, ini alasnya, ini dr misalkan tingginya, atau dibolak-balikan setengah alas kali tinggi ya, setengah R cross dr ya. Kita mutlak, kita ambil nilainya kan. Kemudian dr-nya sendiri tadi sudah v dt, maka dA-nya bisa ini ya, kita turunkan di sini, berarti dA-nya itu boleh kita tulis dA-nya sama dengan setengah dikalikan R-nya kita ganti tetap R, maaf, R-nya diganti R aja, dr-nya kita ganti v dt. Berarti kita bisa tulis dA dt-nya, dt-nya beda sini, dA dt itu kan sama dengan apa? Setengah ya, setengah dikalikan R. Oh maaf, ini tandanya cross ya, R cross V. Kemudian dA dt itu sama dengan R cross V. R cross V itu ya, ini definisi momentum sudut. L itu kan sama dengan tadi M R cross V kan. Di depan tadi sudah kita turunkan ini. Nah ini kan L M dikalikan R cross V. Berarti kalau R cross V itu kan L per M ya. Berarti R cross V nya boleh kita tuliskan nih dA dt sama dengan setengah R cross V nya adalah L per M. Nah inilah nilai apa namanya perubahan A terhadap T-nya ya kan. Jadi ini yang bernilai konstan, L per M-nya itu konstan. Berarti the radius vector from the sun to any planet sweep out equal area. Sekarang ini konstan, L-nya konstan ya kan, M-nya konstan, maka dia selalu menyapu area yang sama. Jadi the law applies to any central force whether inverse square or not. Jadi hukum ini berlaku untuk semua gaya sentral, baik dia itu sifatnya yang inverse square atau enggak ya. Jadi inverse square tadi yang sebanding dengan 1/r kuadrat, atau gaya yang lain juga akan berlaku hukum ini. Oke, itu penjelasan dari hukum kedua Kepler. Hukum ketiga sekarang. Hukum ketiga tadi berkaitan dengan aksi reaksi ya, sama ya. Jadi can be predicted from the inverse square law
start by assuming a circular orbit. Jadi hukum ketiga Kepler itu asumsinya adalah dia itu orbitnya itu lingkaran. Ya, ingat lingkaran juga bagian dari elips ya tadi ya, dengan E0 ya. The gravitational force supplies a centripetal force. Oke, jadi kalau kita punya ini misalkan matahari ya, sun, matahari, kemudian di sini itu bumi, earth. Nah, mereka berdua akan punya gaya gravitasi ya. Tadi kan sudah, maka gaya gravitasinya F gravitasinya itu kan sama dengan kalau kita tinjau planetnya berarti M planet dikalikan medan gravitasinya ya, gravitational field ya, atau gravitational acceleration. Oke, sekarang M planetnya saya tulis MP di sini berarti M bumi. Kita tulis M kecil aja. Ini M besar. Berarti M kecil dikalikan G tadi kan, G dikalikan M sun-nya M besar dibagi dengan R kuadrat ya. R-nya itu kan ini ke sini, caranya ini R. Oke, ini F gravitasinya. Kalau kita lihat planet, gaya gravitasinya kemana itu? Gaya gravitasinya kan ke arah pusat ya, karena matahari ini asumsinya adalah circular orbit, maka F-nya ke pusat. Padahal F yang ke pusat pada lintasan lingkaran itu adalah gaya sentripetal. Gaya sentripetal. Berarti gaya gravitasinya di situ ya, dia harus supplies as a centripetal force. FSP-nya harus sama dengan F gravitasi. FSP itu kan M planet M kecil ya, V kuadrat per R. F gravitasinya itu ini G M per R kuadrat kan, M-nya boleh dicoret. Berarti kita bisa coret R juga, GMM per R ya, R kuadrat betul ya. Berarti R-nya juga boleh kita coret 1, kita akan dapat punya V kuadrat kan. V kuadratnya berarti GM per R. Nah, kita akan cari periodenya nih. Kan R-nya tinggal 1 kan. Ingat V itu kan sama dengan omega dikali R. Dan omega itu kan 2Pi dibagi periodenya. Ya, periode itu berarti periode dia berkeliling 1 kali di sini dikali R. Berarti V-nya bisa kita ganti 2Pi per T. Kita ganti di sini. Berarti V-nya kita ganti 2Pi per T dikuadratkan ya. V kuadrat tulis saja dulu di sini. Berarti 4Pi kuadrat per T kuadrat dikali R kuadrat. Gantikan di sini. Berarti 4Pi kuadrat per T kuadrat dikalikan R kuadrat sama dengan GM. G kali massa mataharinya, massa yang besarnya ini dibagi dengan R. Oke, kita ambil nilai T-nya ya. Berarti T-nya naik ke kanan. Jadi T kuadrat ya, saya tulis di kiri di sini. T kuadrat sama dengan R-nya pindah sini. Berarti 4Pi kuadrat per GM dikalikan R pangkat 3. Nah, kita lihat hubungannya di sini. T kuadrat R pangkat 3. Ini semuanya 4 konstanta, Pi konstanta, G konstanta, massa mataharinya juga konstan ya. Meskipun dia itu ada reaksi tetapi kita abaikan massa yang terbakar. Ini konstan. Nah, dari sini kita bisa bilang bahwa nilai T kuadrat itu sebanding dengan R pangkat 3 karena dia dihubungkan oleh konstanta di sini. Ya, itulah asal-usul dari hukum ketiga Kepler bahwa T kuadrat itu nilainya sebanding dengan R pangkat 3 atau kita tulis T kuadrat per R pangkat 3 sama dengan konstan. Dia berlaku untuk semua planet ya. Baik itu matahari, Jupiter, Saturnus, Venus, dan sebagainya. Oke, itu hukum ketiga Kepler. Jadi misalkan kita punya matahari, tadi sudah di depan ya. Matahari, bumi, dan Jupiter misalkan. Maka akan berlaku di sini. Kalau ini matahari atau yang dekat aja. Misalkan di sini yang dekat dengan matahari, dekat dengan bumi itu Mars ya. Di sini ada Mars. Ini jaraknya bumi anggap aja R bumi gitu ya. Jaraknya bumi matahari, jaraknya Mars matahari anggap aja R Mars. RM. Maka pada sistem ini akan berlaku periode bumi kuadrat dibagi dengan jari-jari jarak antara bumi ke matahari RB itu pangkat 3 itu pasti sama dengan periode Mars kuadrat dibagi dengan jaraknya Mars ke matahari pangkat 3. Nah, ini aplikasi dari hukum ketiga Kepler. Oke ya. Oke, jadi video ini sampai sini dulu. Masih ada beberapa topik lagi. Itu topik pengayaan aja tambahan. Nah, teman-teman lanjut gak nih kira-kira video pembahasan tentang gravitasi ini? Kalau lanjut silahkan komen ya. Misalkan ada yang menginginkan materinya kita tambahkan lagi, nanti saya buat videonya lagi. Oke.
Terima kasih yang sudah menyaksikan video ini. Semoga ada manfaatnya. Nanti kita lanjutkan lagi di materi dan pembahasan soal tentang gravitasi. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap semangat.